Pernah dengar cerita soal tim penjualan yang targetnya meleset jauh? Sering dengar sih, kenapa emangnya? Nah, ini unik. Pas ditanya, butuh bantuan apa dari marketing, jawabannya cuma satu. Minta dicetakin brosur produk. Hah, brosur cetak, data sheets fisik gitu? Iya, di era digital begini loh. Kan aneh ya. Kira-kira apa nih yang terjadi sebenarnya? Wah, menarik tuh. Kayaknya ada yang miskomunikasi atau lebih dalam lagi masalahnya. Oke, mari kita bedah lebih dalam yuk. Hari ini, kita bakal fokus menelaah bab 10 dari buku Loved-nya Martina Lotchenko. Ah, buku yang bagus itu. Bab 10 soal kemitraan PMM dan sales, kan? Betul, fokus kita ya di situ. Kemitraan penting, bahkan seringkali krusial banget antara tim pemasaran produk, PMM, dan tim penjualan. Sip, kemitraan yang sering jadi tantangan di banyak perusahaan. Nah, tujuannya buat Anda para pendengar, kita mau bongkar nih. Kenapa sih kolaborasi ini vital banget? Terus, gimana cara membangunnya biar efektif? Supaya Anda dapat wawasan praktis ya, buat nyuksesin strategi go-to-market. Iya, cara bawa produk ke pasar dan jangkau pelanggan itu. Di pasar yang sekarang ini kan, wah, bising banget ya. Rame banget. Koordinasi yang rapi antara sales dan marketing itu bukan lagi bagus kalau ada, tapi udah keharusan mutlak. Buku ini negasin banget itu. Setuju. Tim penjualan itu nggak bisa menang sendirian. Fondasi dasarnya, ya kemitraan yang solid sama PMM. Tanpa itu gimana? Ya itu, tim penjualan bakal sulit gerak secepat yang dibutuhin bisnis buat capai target. Ini bukan cuma soal hubungan baik antar individu loh ya. Tapi soal kecepatan dan efektivitas kerja bareng gitu. Persis. Kalau kita lihat kan, penjualan itu interaksinya satu ke satu. Personal banget. Iya, di lapangan langsung ketemu klien. Sementara marketing lebih ke satu ke banyak. Skalanya luas. Nah, PMM ini posisinya di mana jadinya? PMM itu bukan cuma jembatan biasa, tapi mungkin lebih pas dibilang kayak penerjemah kunci. Penerjemah? Maksudnya? Mereka nerjemahin strategi besar, visi jangka panjang, jadi pesan dan alat yang relevan, yang bisa dipakai sales buat perang satu lawan satu di lapangan. Oke. Jadi memastikan semuanya nyambung ya, dari hulu ke hilir. Betul. Keselarasan itu penting banget. Tapi kan seringkali hubungan baik antar pimpinan tim aja nggak cukup ya kan? Nggak cukup, kadang di atas akur, di bawah belum tentu. Nah, perlu ada cara kerja yang lebih terstruktur gitu ya, biar kolaborasinya jalan sampai level operasional. Itu dia, harus ada sistemnya. Di bab 10 ini ada saran nggak gimana cara bangun sistem itu? Ada beberapa praktik sistematis yang disaranin. Penting nih, karena hubungan personal kan gampang rapuh ya. Contohnya gimana? Misalnya, PMM itu secara rutin hadir di rapat mingguan pipeline penjualan. Ikut rapat sales? Buat apa? Bukan buat ikut campur detail jualan ya, tapi buat denger langsung dari lapangan. Apa sih yang berhasil? Apa yang macet? Kendalanya apa aja? Jadi, nangkep pola strategisnya, bukan ngurusin transaksi per transaksi. Ah, oke. Biar dapat feel langsung dari pasar ya. Betul, selain itu, penting juga ada tinjauan bareng per kuartal. Tinjauan apa tuh? Fokusnya ke metrik go-to-market dan funnel penjualan, tahapan perjalanan pelanggan itu loh. Dari awal kenal sampai beli gitu? Iya, dan diskusinya ini harus berdasarkan data, bukan asumsi atau feeling aja. Jadi ngomong jujur ya, apa yang dibutuhin bisnis dan gimana marketing bisa kontribusi ke hasil akhir. Harus gitu, data-driven. Nah, ada satu poin lagi nih yang menurut saya, wah menarik banget di bab ini. Apa tuh? Soal prioritas perbaikan. Katanya, kalau punya tim penjualan langsung, fokus perbaikan sebaiknya dimulai dari bawah funnel dulu. Oh ya, kok dari bawah? Agak lawan arus ya kedengerannya. Iya kan? Biasanya kan kita mikir, tambahin aja orang di atas, biar makin banyak lead. Betul. Logikanya gimana tuh kalau dari bawah? Logikanya sebenarnya sederhana tapi cukup nusuk sih. Percuma isi ember dari atas kalau dasarnya bocor parah. Maksudnya? Iya, kalau calon pelanggan yang udah di ujung, udah mau closing nih, tapi gagal terus dikonversi, buat apa nambah lead banyak-banyak di awal? Ah, iya juga ya. Buang-buang sumber daya jadinya. Persis. Perbaiki dulu kebocoran di tahap akhir itu. Pastikan kita bisa nutup deal dengan efektif. Oke, masuk akal banget. Nah, kalau kita balik lagi nih ke cerita awal tadi. Yang soal minta brosur cetak itu, Iya, kalau kita lihat dari semua pembahasan ini, mungkin nggak sih permintaan itu sebenarnya cuma gejala aja? gejala dari masalah lain yang lebih dalam.
Sangat mungkin. Misalnya, Ya, bisa jadi target pelanggannya keliru atau pemahaman bareng soal apa sih yang benar-benar dibutuhin buat menangin deal itu kurang. jadi brosur itu cuma solusi paling gampang yang kelihatan gitu ya? Bisa jadi. Padahal kalau kolaborasinya sistematis dan basisnya data, kayak yang tadi dibahas, Dengan PMM dengar langsung di rapat pipeline, terus ada tinjauan data funnel bareng, nah mungkin diskusinya bakal beda arah. Nggak akan berhenti di cetak brosur. bisa jadi solusinya malah pelatihan sales tambahan atau penyesuaian pesan produk. Atau malah bikin alat bantu jualan digital yang lebih canggih. Atau jangan-jangan nengok ulang profil pelanggan ideal kita itu siapa sebenarnya? Lebih fundamental. Wah, iya ya. Jadi intinya nih buat Anda pendengar, Apa nih kesimpulannya? kemitraan yang kuat, yang terstruktur sistematis, dan selalu didorong data antara PMM dan sales, itu bukan sekedar pelengkap manis aja. Tapi, Tapi ini mesin vital. Penting banget buat suksesnya strategi go-to-market Anda secara keseluruhan. setuju banget. Memahami dinamika ini penting. Nggak peduli Anda di tim mana. Marketing, sales, produk, atau bahkan pimpingan. Kenapa penting buat semua? Biar semua roda itu muternya ke arah yang sama, mencapai tujuan bisnis bareng-bareng. Ujung-ujungnya kan soal kerja lebih cerdas ya, bukan cuma lebih keras sendiri-sendiri. Kerja cerdas bukan cuma keras. Oke, dicatat. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kita renungkan sejenak. Buat Anda juga di rumah atau dimanapun mendengarkan, Renungan apa nih? coba lihat kondisi kolaborasi antara PMM dan sales di organisasi Anda sekarang. Udah seberapa sistematis sih prosesnya? Dan yang lebih penting mungkin, Apa tuh? Diskusi dan keputusannya itu beneran didorong data nggak? Data soal apa yang terbukti berhasil di pasar? Atau jangan-jangan masih berdasarkan ya kebiasaan lama aja, asumsi? Atau siapa yang suaranya paling kenceng di rapat? pertanyaan bagus tuh. Ya kan? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut oleh Anda semua.